Rumah Sakit Baptis Kediri berada di kota Kediri dan berdiri sejak tahun 1957. Dilandasi dengan kasih untuk memberikan pelayanan kepada sesama dan didasari dengan iman sebagai manifestasi rasa syukur kepada Tuhan. Dengan visi menjadi rumah sakit pilihan dan rujukan utama atas dasar kasih Kristus dan dengan misi memberikan pelayanan kesehatan prima secara holistik yang dilandasi kasih Kristus tanpa membedakan status sosial, golongan, suku, dan agama. Rumah Sakit Baptis Kediri akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan berstandar akreditasi terbaik. Perbaikan yang berkesinambungan dalam mutu pelayanan dan fasilitas merupakan konsekuensi dan komitmen kami sebagai sahabat terpercaya menuju sehat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Yunita Liliana, dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya sudah bekerja dan melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri ini selama hampir 20 tahun. 2 tahun sebelum PTT dan hampir 18 tahun setelah PTT. Saya melayani dan bekerja mulai dari sejak zaman dokter-dokter misi dari Amerika, seperti Dr. Clement, Dr. Duval, Dr. Sarah, Dr. Ken, dan Dr. Phil sampai sekarang. Kesan-kesan saya selama bekerja di Rumah Sakit Baptis ini yang paling saya rasakan adalah Rumah Sakit Baptis adalah satu-satunya rumah sakit di Karesidenan Kediri yang melayani berdasarkan kasih Kristus. Yang kedua adalah suasana kerja di Rumah Sakit Baptis ini sangat nyaman dan penuh dengan kekeluargaan yang erat. Baik bekerja bersama para dokter spesialisnya, dengan manajemen, dengan perawat, dan karyawan lainnya yang ada di rumah sakit ini. Saya dapat merasakan suasana kekeluargaan yang betul-betul sangat baik semua. Ketiga, saya melihat pasien-pasien di Rumah Sakit Baptis ini sangat banyak yang berasal dari luar kota Kediri, seperti dari Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, bahkan ada yang dari luar Karesidenan Kediri. Mereka semua tetap setia berobat ke Rumah Sakit Baptis sampai sekarang. Yang katanya kalau tidak ke Rumah Sakit Baptis tidak sembuh, bahkan sebelum masuk ke IGD sampai di halaman depan rumah sakit ada yang mengatakan sudah merasakan sembuh. Sebenarnya masih banyak kesan-kesan yang saya rasakan, tapi saya tidak bisa menyampaikan satu persatu karena waktu yang akan tidak cukup saya sampaikan satu persatu. Untuk pesan Rumah Sakit Baptis agar rumah sakit lebih meningkatkan lagi pelayanannya agar menjadi lebih baik.
Demikian kesan dan pesan saya selama melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-65. Semoga terus maju berkarya untuk menyebarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya A. Afif Amirul Amin, bekerja di Farmasi Rawat Jalan Blok C. Hal yang memotivasi saya tetap bekerja di Rumah Sakit Baptis ini yaitu toleransi antara sesama pegawai yang tinggi, tanpa memandang agama saya apa, status ekonomi saya bagaimana, dan itu membuat saya merasa nyaman untuk bekerja. Harapan ke depan untuk Rumah Sakit Baptis Kediri, semoga semakin berkembang, lebih baik lagi, selalu menjaga kepercayaan pasien yang telah memilih berobat di sini, dan semakin sejahtera rumah sakitnya, sejahtera karyawannya. Kemudian harapan saya untuk rekan kerja yang bekerja di sini, untuk rekan kerja yang berbeda agama, janganlah berkecil hati, tetap bekerja sepenuh hati, saling menghormati, saling mengasihi. Berbeda bukan berarti kita tidak bisa bekerja bersama. Perbedaan ini yang membuat kita saling melengkapi. Mari bergerak dan maju bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Baptis Kediri, kepada kepala instalasi saya, kepada teman-teman yang telah sudi menerima saya sebagai keluarga. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal aku, setia menolong aku, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, panduku ada, sanggup kulihat keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong aku, berharap dalam Yesus.
65 tahun sudah Rumah Sakit Baptis Kediri melayani masyarakat. Tentu banyak hal yang terjadi, masa-masa sulit, tantangan demi tantangan, bahkan badai pandemi. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena begitu besar penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami mampu menghadapi tantangan demi tantangan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Rumah Sakit Baptis Kediri adalah rumah sakit swasta di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Lembaga ini berdiri pada tanggal 28 Februari 1957 oleh misi baptis dari Amerika Serikat yang memiliki panggilan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan melalui pelayanan kesehatan. Perjalanan panjang yang telah dilakukan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, bahkan mengembangkan pelayanan sampai ke Kota Batu, yang saat ini menjadi Rumah Sakit Baptis Batu. Penghargaan di tingkat regional, nasional diraih oleh lembaga ini. Tidak sedikit pasien-pasien yang dirawat berlanjut menjadi tempat binaan dan berdirinya beberapa gereja di wilayah Kediri dan sekitarnya. Sungguh membanggakan karya nyata lembaga ini di mata pemerintah, masyarakat, dan umat baptis. Terima kasih juga kepada pemerintah Kota Kediri, di mana Dinas Kesehatan Kota Kediri beserta dengan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang mendukung pelayanan rumah sakit. Tepatnya di ulang tahun ke-65, tema besar rumah sakit menjalankan program kerja di tahun 2022 adalah bergerak maju bersama. Seluruh komponen yang ada di lembaga ini, mulai dari direksi, staf manajemen, staf medis di pelayanan maupun di non-pelayanan, menyatukan langkah untuk maju bersama, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, bahkan bergerak sinergi dengan program kerja yayasan. Rasa syukur kepada Tuhan, walau di tengah pandemi banyak perubahan yang terjadi. Regulasi pelayanan kesehatan khususnya dengan peningkatan kasus COVID-19 yang berdampak pada masalah ekonomi, hal ini mempengaruhi juga sumber pendapatan rumah sakit. Apalagi sistem pembiayaan yang tidak tepat waktu, tentunya berdampak pada kondisi keuangan rumah sakit. Berbagai upaya pun dilakukan. Manajemen yang didukung oleh seluruh karyawan, sehingga rumah sakit masih dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun dengan fasilitas-fasilitas gaji 3 kali, lencana emas, dan juga mendapatkan cuti. Itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan, dikelola dengan bijak. Mari seluruh Civitas Hospitalia dengan semangat kita satukan langkah, bergerak maju bersama dengan pelanggan kita, dengan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, umat baptis teristimewa, bergerak bersama Tuhan.
Dirgahayu Rumah Sakit Baptis Kediri yang ke-65, kami melayani, Tuhan menyembuhkan. Salam sehat sahabat baptis, Tuhan memberkati. Kita maju dalam terang Allah, kita maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah, kita maju dalam terang Allah. Kita maju, maju, kita maju, oh kita maju dalam terang Allah. Kita maju, maju, kita maju, oh, oh kita maju dalam terang Allah. Kita hidup dalam terang Allah, kita hidup dalam terang Allah. Kita hidup dalam terang Allah, kita hidup dalam terang Allah. Kita hidup, hidup, kita hidup, oh, oh kita hidup dalam terang Allah. Kita hidup, hidup, kita hidup, oh, oh kita hidup dalam terang Allah. Kita bangkit dalam kuat Allah, kita bangkit dalam kuat Allah. Kita bangkit dalam kuat Allah, kita bangkit dalam kuat Allah. Kita bangkit, bangkit, kita bangkit, oh, oh kita bangkit dalam kuat Allah. Kita bangkit, bangkit, kita bangkit, oh, oh kita bangkit dalam kuat Allah. Kita bangkit, bangkit, kita bangkit, oh, oh kita bangkit dalam kuat Allah. Kita bangkit, bangkit, kita bangkit, oh, oh kita bangkit dalam kuat Allah. We are marching in the light of God. We are moving in the power of God. Kita maju dalam terang Allah dan kita bangkit dalam penyertaan kuasa Tuhan. Dr. Andreas Andoko, MKes MTH, akan menyegarkan kita dengan firman Tuhan, bergerak, maju, bersama.
Kisah Yesus memberi makan 4.000 orang sangat inspiratif, bukan? Coba bayangkan, Yesus dan rombongannya terus bergerak. 3 hari lamanya orang banyak itu mengikuti rombongan mereka. Alkitab mencatat jumlahnya 4.000 orang. Lalu mereka sampai di suatu tempat. Ayat 1 dari Markus pasal 8 itu mengatakan mereka tidak mempunyai makanan. Dan Alkitab mencatat pula bahwa situasinya waktu itu tidak memungkinkan untuk Yesus menyuruh mereka pulang dengan perut yang kosong. Masalah yang lain di sekitar itu tidak ada toko atau restoran yang menjual makanan yang cukup untuk mereka semua. Alkitab tidak menceritakan sebenarnya situasinya waktu itu. Tetapi coba bayangkan, ada 4.000 orang dewasa dan anak-anak lapar. Pasti anak-anak akan merengek, menangis karena lapar. Sementara orang tua mereka pasti menggerutu. Situasinya saat itu genting. Kegentingan itulah yang ditangkap oleh Yesus. Alkitab mencatat, Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Menyikapi kegentingan itu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti ada padamu? Kemudian jawab mereka 7. Dan selanjutnya saudara tahu akhir cerita ini. Semua orang mendapat makanan sampai kenyang dan masih ada sisa 7 bakul. Kisah ini sangat inspiratif. Bahkan saking inspiratifnya, setiap kali kita membutuhkan solusi untuk mengatasi masalah yang besar, sementara kita memiliki keterbatasan sumber daya, kita memilih kisah ini sebagai rujukan untuk mengharapkan solusi mujizat yang sama. Tentu hal ini tidak salah. Hal ini ada benarnya. Namun, kalau kita memilih kisah ini untuk situasi Rumah Sakit Baptis Kediri saat ini, dengan harapan untuk mendapatkan solusi atau mujizat agar kita bergerak maju bersama, rasanya tidak sepenuhnya pas. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan hal ini, saya ingin menyampaikan keyakinan saya. Saya adalah orang yang percaya bahwa mujizat itu ada. Bagi saya, mujizat adalah kejadian luar biasa, sesuatu yang melampaui hal lazim atau hal yang biasa, atau melampaui pengetahuan manusia. Karena sifat mujizat yang seperti itu, maka hal itu tidak terjadi setiap waktu. Sementara saya juga meyakini bahwa manakala penyertaan Tuhan itu hadir dan nyata, meskipun kita melakukan hal yang biasa, maka kita bisa merasakan itu seperti hal yang luar biasa. Pengalaman saya pribadi, justru momen-momen ketika Tuhan itu hadir dan nyata, hal itu jauh lebih bermakna. Nah, kembali kepada khotbah saya. Mengapa saya mengatakan bahwa kisah Yesus melakukan mujizat memberi makan 4.000 orang tidak sepenuhnya pas untuk situasi Rumah Sakit Baptis saat ini? Pertama, karena Rumah Sakit Baptis Kediri tidak ada di dalam situasi yang genting. Kalau mereka saat itu tidak memiliki atau bahkan kehabisan makanan, mereka terbatas atau kehabisan sumber daya, tidak demikian bukan dengan Rumah Sakit Baptis Kediri. Menurut saya, saat ini Rumah Sakit Baptis Kediri tidak di dalam kondisi mengalami keterbatasan atau kehabisan sumber daya. Sebaliknya, saya malah meyakini bahwa semua potensi, baik itu sumber daya, sumber dana, pengalaman, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk maju bersama, saat ini kita memilikinya
dan kita memilikinya di dalam kondisi yang lengkap. Oleh karena itu, di dalam situasi yang seperti ini, bukan mujizat yang kita butuhkan. Dari cerita itu, barangkali yang masih relevan adalah kisah percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam versi saya, Tuhan tidak hanya berbicara kepada murid-muridnya satu kalimat. Barangkali dia akan bertanya, kamu punya apa? Berapa banyak yang kamu punya? Mau nggak kamu serahkan apa yang kamu punya untuk dipakai bergerak maju dan bersama? Coba saudara bayangkan, seandainya Yesus sendiri yang bertanya pada saudara dan saya, insan Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri, kira-kira apa jawab saudara? Apakah saudara menjawab dengan tegas dan tulus, ya Yesus, saya ada. Saya ada 7. Hal yang kedua yang saya merasa bahwa kisah itu kurang pas untuk situasi Rumah Sakit Baptis Kediri adalah, coba kita membayangkan, seandainya Tuhan Yesus menjadi direktur Rumah Sakit Baptis Kediri saat ini, kira-kira apa yang akan dia kerjakan? Apakah dia akan melakukan mujizat? Ataukah dia akan berbicara kepada tiap-tiap orang dan meyakinkan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Baptis Kediri untuk bergerak maju bersama. Bahkan dia mendorong untuk tiap-tiap orang itu memberikan bagiannya kepada Tuhan. Saya percaya pasti bukan mujizat yang dikerjakannya. Sebaliknya, dia akan berbicara kepada setiap orang di rumah sakit ini. Dia akan mendatangi dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, pembersih, satpam, petugas rekam medik, kasir, petugas dapur, semua orang tanpa kecuali. Dan meyakinkan mereka semua bahwa mereka punya sesuatu yang bisa diberikan kepada rumah sakit baptis yang dipimpinnya. Sekali lagi, saya katakan, Rumah Sakit Baptis Kediri saat ini tidak membutuhkan mujizat. Bukan karena kita tidak percaya mujizat itu ada, melainkan karena saat ini yang kita butuhkan adalah agar setiap insan Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri merespon pertanyaan Tuhan Yesus. Kamu punya berapa? Yang dibutuhkan saat ini adalah setiap orang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu untuk membuat Rumah Sakit Baptis Kediri itu bergerak maju dan bersama. Yang dibutuhkan dan lebih dibutuhkan saat ini adalah setiap karyawan memberikan yang menjadi bagiannya untuk membuat rumah sakit ini bergerak maju bersama. Penulis Markus mencatat bahwa jumlah roti itu adalah 7. Angka 7 di dalam tradisi Yahudi berarti kudus atau suci, berarti pula kesempurnaan, totalitas atau yang terbaik. Di dalam kisah ini, 7 roti itu berarti jumlah semua roti yang mereka miliki. Itu berarti semua yang mereka punya. Mereka memberikannya tanpa menyisakan satupun atau sedikit pun untuk disimpan sebagai cadangan buat mereka. Semuanya diberikan kepada Yesus. Di dalam konteks ini, 7 itu berbicara tentang kualitas, totalitas yang terbaik. Kita diingatkan Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat segala perbuatan kita seperti untuk Tuhan. Itu berarti sebuah totalitas. Itu berarti semuanya
itu berarti yang terbaik yang kita bisa. Saya pernah mengajarkan ke saudara-saudara semua tentang konsep bekerja adalah ibadah. Masih ingat kan? Coba perhatikan. Bukankah konsep ini konsisten sedang dipraktekkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu? Sekali lagi, etos kerja Kristen yang utama dan yang paling penting adalah bekerja adalah ibadah. Karena kita melakukan pekerjaan kita tidak seperti untuk manusia, melainkan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, mulai hari ini, apapun yang saudara lakukan, apakah Anda menyopir, berpatroli, mengatur parkir, mendaftarkan pasien, menyapu, menensi, memberi terapi, menyuapi, memeriksa pasien, mengobati, mengoperasi, menerima pembayaran, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak nampak oleh orang, lakukanlah hal itu seperti untuk Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah ibadah di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang terakhir, saudara-saudara, mengapa saya percaya bahwa kita tidak membutuhkan mukjizat? Karena kalau kita amati cukup teliti, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, maka cukup jelas sekali bahwa pertanyaan itu tidak ditujukan kepada satu orang. Keterangan Markus mencatat demikian, Yesus bertanya kepada mereka. Dan Markus mencatat bahwa jawabannya juga sebagai jawaban mereka. Apa makna dari perkataan-perkataan itu? Itu berarti bahwa jawaban mereka punya 7 atau 7 roti, itu bukanlah milik dari 1 atau 2 orang. 7 roti itu adalah kumpulan dari milik mereka semuanya. Barangkali waktu itu Petrus, Andreas hanya masing-masing punya setengah roti. Sementara Yakobus dan Yohanes dari keluarga yang agak kaya, masing-masing punya 2. Sisanya murid yang lain memiliki lebih sedikit ataupun sudah habis bekalnya. Yang kalau semua yang mereka miliki dikumpulkan, itu menjadi 7 roti. Apa makna fakta ini, saudara-saudara? 7 selalu lebih banyak daripada 2, 4, atau 5, apalagi setengah atau seperempat, bukan? Maknanya adalah kolektivitas itu selalu bermakna lebih dibanding individual. Hal ini dibenarkan oleh Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kolektivitas hampir bisa dipastikan lebih baik daripada individu, lebih kuat dan lebih sempurna. Selain itu, kolektivitas dalam konteks pelayanan Kristen mengandung sebuah rahasia yang besar. Berikut ini saya kutipkan rahasia yang Rasul Paulus ketahui dan saksikan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 3, dia berkata demikian, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Perhatikanlah kata kami. Paulus tidak berkata saya atau aku, melainkan kami. Itu berarti dia dan semua rekan-rekan sepelanannya. Itu berarti kolektif. Selanjutnya Rasul berkata bahwa kolektif adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah dalam bahasa Yunani, kawan sekerja itu adalah synergoi. Dari kata itu kita mendapatkan turunan kata sinergi di dalam bahasa Inggris atau sinergi di dalam bahasa Indonesia. Sehingga teks 1 Korintus pasal 3 itu bisa diterjemahkan dengan bebas seperti karena kami adalah sinergi Allah. Kamu adalah ladangnya, bangunan aku. Apa artinya hal ini bagi kita? Paulus seakan-akan berkata bahwa
manakala semua potensi orang percaya itu menjadi satu untuk mengerjakan pekerjaan Allah, maka itu berarti kita secara kolektif itu sedang bersinergi dengan Allah. Inilah yang di depan saya katakan, manakala penyertaan Tuhan itu nyata, ketika sinergi dengan Allah itu hadir melalui penyatuan potensi seseorang menjadi utuh, menjadi kolektif, maka hal-hal yang biasa dapat berdampak seperti mujizat. Bedanya, ini bisa kita alami setiap waktu. Itulah sebabnya saya berkata kita tidak membutuhkan mujizat saat ini. Karena apabila setiap orang dengan sukarela menyatukan potensinya sebagai kekuatan kolektif, ini merupakan kekuatan yang besar. Dan ini adalah perintah Tuhan kepada kita, semua insan Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri, untuk supaya kita bisa bergerak maju bersama. Bergerak maju bersama. Itu adalah hal yang pasti bisa terjadi. Kita tidak membutuhkan mukjizat untuk itu. Karena ketika setiap insan Rumah Sakit Baptis Kediri, apakah itu tiap tenaga medis, tenaga perawat, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan, dan bahkan para pekarya kesehatan yang memiliki kemampuan pengetahuan, pengalaman mereka yang unik, diserahkan, didedikasikan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan, maka kolektivitas ini akan sinergi dengan Tuhan untuk membuat Rumah Sakit Baptis Kediri bergerak maju bersama. Saya berdoa agar ini terjadi di hari-hari depan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, menyatukan hati, mengucap syukur atas hari istimewa ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri yang kita kasihi ini, yang berusia 65 tahun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan Allah yang begitu luar biasa, boleh memelihara, merawat, bahkan mengawal, serta memenuhi kebutuhan operasional Rumah Sakit Baptis Kediri ini sampai hari ini boleh berusia 65 tahun dan semakin berkembang, semakin maju, semakin berdampak melayani kepada masyarakat yang sedang mencari pertolongan untuk kesehatan mereka. Dan biarlah pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya kekayaan kasih karuniamu yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus boleh terus tercurah atas rumah sakit kami ini, sehingga hari-hari ke depan kami melihat percepatan baik pengadaan peralatan maupun tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang kami perlukan. Engkau tambah-tambahkan, bahkan orang-orang yang melayani dengan hati, mengasihi Tuhan, mengasihi para pasien. Sungguh-sungguh Tuhan yang menyediakan. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Engkau pun mencukupkan segala keperluan keuangan rumah sakit ini. Dan kami percaya terus bahwa Engkau akan juga menambah-nambahkan keuangan rumah sakit ini menjadi sebuah rumah sakit yang sungguh-sungguh mandiri dan semakin maju karena keuangan yang Engkau limpahkan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan tenaga-tenaga yang mendampingi manajemen rumah sakit ini. Tuhan berkenan terus melindungi, mengawal, memberkati kami dengan kesehatan yang prima di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami boleh tetap sehat,
kuat sisi kami, jiwa kami terus bersukacita untuk melayani mereka yang Tuhan kirim kepada rumah sakit ini. Kami berdoa pula Tuhan untuk para purna yang akan memasuki masa purna bakti mereka, yang sudah melayani begitu luar biasa sepanjang mereka ada di rumah sakit bersama kami. Memberkati hidup mereka, sukacita jiwa mereka, bahkan di masa-masa purna mereka terus boleh Tuhan pakai, Tuhan berkati baik hidupnya maupun keluarganya. Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua harapan kami, bahkan harapan-harapan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau berkenan mengaruniakan pada waktunya yang tepat. Terima kasih, biar rumah sakit ini boleh memuliakan Tuhan dengan terus mempersembahkan banyak jiwa yang diselamatkan bagimu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.
Betapa kami mengucap syukur Bapa karena kasih setia Tuhan kepada kami dan ulang tahun rumah terhadap masyarakat sehat jasmaninya. Dan kami ini memberikan layanan secara holistik, secara utuh yang terpenuhi, menyerahkan para pemimpin kami di masyarakat. Dunia itu sama saja dan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 65 tahun Rumah Sakit Baptis Kediri menjadi sahabat terpercaya menuju sehat, berkolaborasi dengan Pemkot Kediri dalam menyehatkan masyarakat. Saya Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Baptis Kediri ke-65. Semoga semakin jaya, selalu memberikan pelayanan kesehatan yang terpercaya, serta menjadi fasilitas kesehatan kelas dunia. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Fauzan Adima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-65 Rumah Sakit Baptis Kediri. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah juga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sukses terus untuk Rumah Sakit Baptis Kediri. Semoga selalu menjadi sahabat terpercaya menuju sehat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Grace selaku Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri, para dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Salam jumpa. Saya Teni Sumawijaya selaku Wakil Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Atas nama pembina, pengawas, dan pengurus YRSBI, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 untuk Rumah Sakit Baptis Kediri. Bila Rumah Sakit Baptis Kediri bisa berkarya sampai saat ini, saya yakin bukan hanya oleh karena kemurahan Tuhan, tetapi juga oleh karena pengabdian dan dedikasi dari seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang tulus dan ikhlas dari para tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga non-kesehatan, dan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Berbekal dari pengetahuan dan pengalaman terbaik selama 65 tahun, kita sama-sama berharap Rumah Sakit Baptis Kediri kedepannya akan semakin maju dalam mengasihi Tuhan, dalam pelayanan kepada pasien, pelayanan kepada karyawan, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Untuk itu sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-65, Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudariku segenap sivitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Kediri. Dalam ulang tahun yang ke-65 ini saya ingin mengingatkan lagi apa yang menjadi visi Rumah Sakit Baptis Kediri, yaitu menjadi rumah sakit pilihan dan rujukan utama dengan dasar kasih Kristus. Rumah Sakit Baptis Kediri merumuskan visi itu ke dalam dua misi, yaitu pertama, memberikan pelayanan kesehatan prima secara holistik yang berdasarkan kasih Kristus kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial, golongan, suku, dan agama. Rumah sakit ini juga mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan berstandar akreditasi terbaik. Visi ini pasti dapat diwujudkan oleh karena rumah sakit ini mempunyai nilai yang dianut, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan tidak ada yang mustahil oleh karena pengharapan di dalam Kristus itu adalah pasti menjadi rujukan yang utama, juga akan terwujud oleh karena rumah sakit ini melakukan pelayanan didasarkan kasih Kristus. Bagaimana rumah sakit ini mewujudkan mutu kualitas sebagaimana yang diharapkan, yaitu pelayanan kesehatan berstandar akreditasi terbaik. Rumah sakit ini kemudian mempunyai moto. Motonya adalah menjadi sahabat terpercaya menuju siap. Kata sahabat berarti rumah sakit ini memulai dari diri sendiri. Biarlah semua yang terlibat di dalam layanan kesehatan Rumah Sakit Baptis Kediri, baik itu para direksi, kemudian staf, kemudian tenaga medis, dokter, dan para medis, tentunya mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Satu sama lain adalah sahabat, kawan sekerja, untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Rumah Sakit Baptis Kediri. Ulang tahun yang ke-65 biarlah menjadi momentum untuk melihat ke belakang selama ini apa yang menjadi friksi di antara satu dengan yang lainnya. Biarlah friksi tidak ada, yang ada adalah menggalang kebersamaan, kesatuan, kerukunan, dan keutuhan. Selamat ulang tahun ke-65, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kami panitia mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 Rumah Sakit Baptis Kediri. Bergerak maju bersama. Sebagai bentuk cinta kasih dan perhatian Rumah Sakit Baptis Kediri kepada karyawan tetap yang memiliki kinerja dan loyalitas terbaik, diwujudkan dengan diberikan penghargaan kepada karyawan tetap yang memiliki masa bakti 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun. Hal ini tentu menjadi penyemangat bagi seluruh karyawan untuk terus berbenah dan memiliki loyalitas dan kinerja terbaik untuk menjadi berkat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 2022 ini, Rumah Sakit Baptis Kediri merayakan ulang tahun rumah sakit yang ke-65. Setiap tahun kami memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan-karyawan kami yang sudah mengabdi bersama kami selama 10 tahun, 20 tahun,
25 tahun dan 30 tahun. Untuk tahun 2022 ini kami memberikan penghargaan masa kerja kepada 32 karyawan kami. Penghargaan yang diberikan untuk karyawan dengan masa kerja 10 tahun kepada 4 orang karyawan, 1 bulan gaji, 12 hari cuti, dan piagam. Penghargaan untuk karyawan dengan masa kerja 20 tahun diberikan kepada 7 karyawan. Mereka mendapatkan 2 bulan gaji, 12 hari cuti, dan piagam. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya 25 tahun berjumlah 18 orang. Mereka mendapatkan Satya Lencana Emas 3 gram, kemudian mendapatkan cuti 12 hari dan piagam penghargaan. Penghargaan masa kerja 30 tahun berupa 1 bulan gaji, 12 hari cuti, dan piagam diberikan kepada 3 orang karyawan.
Dalam rangka HUT RS Baptis Kediri yang ke-65, kami bidang keperawatan mengadakan kegiatan Nurse dan Midwife Award dan sudah dilakukan seleksi pada tanggal 11 Februari 2022 dan pemenang akan disampaikan sebagai berikut.